右to the yang to the东to the good to the rummy. Ha! Suatu hari, seorang pedagang dorayaki bernama Sentaro bertemu dengan seorang wanita paruh baya bernama Tokue yang ingin bekerja di kedainya meski memiliki riwayat lumpuh di masa lalu. Tokue mengatakan bahwa sekarang ia sudah sehat dan ingin bekerja di sana. Namun, Sentaro merasa skeptis melihat keadaan Tokue yang telah renta. Ia lalu memberikan sebungkus dorayaki gratis sebagai gantinya. Wakana yang merupakan langganan Sentaro mendengar tentang hal itu dan mencoba membujuk Sentaro untuk menerima Tokue. Akan tetapi, Sentaro tetap tidak terpengaruh dan meminta Wakana untuk fokus pada sekolah saja. Hari-hari berlalu, Sentaro kembali dipertemukan dengan Tokue yang kembali meminta bekerja di sana, akan tetapi Sentaro justru terganggu dan kembali menolaknya. Meski awalnya sangat terganggu, namun ketika Tokue memberikan selai kacang buatannya dan pergi, Sentaro yang telah tenang dari kesalnya merasa penasaran dan mencoba untuk mencicipinya. Hal itu membuat Sentaro kagum dengan kelezatan selai kacang itu. Malam harinya, Sentaro berbagi cerita dengan Wakana tentang selai kacang Tokue yang luar biasa. Wakana meyakinkan Sentaro untuk menerima Tokue bekerja di kedainya. Waktu berlalu, akhirnya setelah sekian lama, Tokue kembali muncul dan Sentaro langsung mengajak Tokue untuk bekerja bersama. Namun Tokue hanya bekerja sebagai pembuat selai kacang merah sesuai keahliannya. Kabar itu membuat Tokue sangat bahagia dan ia langsung mengajak Sentaro untuk membuat selai kacang merah esok harinya. Berbeda dari selai kacang merah yang selalu dibeli borongan, bagi Tokue, membuat selai kacang merah adalah bentuk perasaan yang tulus dalam memprosesnya. Tokue bahkan memberikan perhatian lebih pada kacang-kacang itu, layaknya merawat suatu hal yang ia cintai. Sentaro akhirnya sadar bahwa membuat kacang merah itu sangat rumit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya, setelah semua proses, perhatian, juga penantian, selai kacang merah pertama mereka di hari itu selesai dengan sempurna. Sentaro lalu mencobanya dan mengatakan bahwa itu adalah dorayaki dengan selai terbaik yang ia rasakan. Tokue heran melihat Sentaro yang sebenarnya tidak menyukai dorayaki, namun memilih membuatnya untuk mencari nafkah. Saat toko dibuka, dorayaki Sentaro langsung ramai dan pelanggan memuji selai kacang yang berbeda dan menghasilkan kebahagiaan bagi banyak orang. Suatu hari, Sentaro terkejut saat melihat antrian pelanggan di depan tokonya. Ia sangat bahagia dan Tokue membantunya melayani pelanggan. Setelah toko tutup, Sentaro dihadapkan pada pemilik toko yang juga pemilik usaha dorayaki itu. Sentaro memiliki hutang yang besar pada pemilik toko dan harus melakukan apapun untuk melunasinya, meskipun itu berarti membuat dorayaki yang tidak disukainya. Pemilik toko mendesak Sentaro untuk memecat Tokue karena telah tersebar gosip tentang Tokue yang mengidap kista dan dapat merusak reputasi usahanya. Sentaro sangat marah mendengar itu, terlebih hubungannya yang tulus dengan Tokue. Akhirnya, hal itu membuat Sentaro tak masuk dan Tokue meminta izin membuat selai untuk esok hari. Keesokannya, Sentaro terkejut melihat Tokue yang masih memasak selai. Tokue lalu mengatakan bahwa selai yang ia siapkan kemarin sudah habis karena kemarin ia membuka toko dikarenakan tak ingin membuat pelanggan kecewa. Hal itu membuat Sentaro kagum dan ia mengajak Tokue untuk membantunya melayani pelanggan di hari itu. Sentaro juga bercerita tentang kondisinya dan hutang yang dimilikinya. Tiba-tiba Wakana datang lalu menanyakan tentang jari-jari Tokue yang memerah, namun Tokue enggan menjawabnya. Meski sebenarnya Wakana tahu bahwa sebenarnya nenek Tokue terkena penyakit lepra di masa lalu, yang pada zaman perang dulu banyak membuat warga kehilangan kaki dan tangannya. Juga berbeda dari rumor yang tersebar, Tokue saat ini telah sembuh total. Kini, keadaan toko tiba-tiba sepi dan Sentaro berpikir tentang gosip yang mungkin telah tersebar luas. Hal itu akhirnya membuat Sentaro meminta Tokue untuk berhenti bekerja sementara waktu.
Suatu ketika, Wakana penasaran akan keberadaan Tokue dan bersedih mendengar Tokue yang telah berhenti. Ia akhirnya mengajak Sentaro mengunjungi Tokue bersama, yang ternyata tinggal di tempat penampungan korban penyakit lepra yang jauh dari keramaian. Tokue menceritakan bahwa ia telah tinggal di sana sejak seusia Wakana. Keadaannya yang memilukan membuat keluarganya meninggalkannya, dan suaminya juga sudah meninggal 10 tahun lalu. Hal itu membuatnya sangat kesepian, lalu memilih berjalan ke kota dan mencari kegiatan. Tokue juga mengungkapkan bahwa bekerja bersama Sentaro adalah pengalaman dan kenangan yang ia impikan sejak dulu. Suatu hari, si pemilik toko kembali datang dan dengan semena-mena mengatakan bahwa ia akan menambah menu, merombak tokonya, juga mempekerjakan ponakannya untuk mengurus menu baru itu. Keputusan sepihak itu membuat Sentaro sangat marah, namun ia tetap tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, Wakana mengajak Sentaro kembali mengunjungi Tokue untuk melupakan masalahnya. Sesampainya di penampungan, teman Tokue mengatakan bahwa Tokue telah meninggal dunia. Tokue meninggal dunia 3 hari yang lalu tersebab radang paru-paru yang dideritanya. Tokue juga meninggalkan sebuah rekaman untuk Sentaro, juga beberapa peralatan memasak yang ia harap bisa digunakan Sentaro dengan baik. Di dalam rekaman itu, Tokue berpesan bahwa setiap manusia terlahir dengan arti dan makna hidup yang berbeda-beda. Di balik luka dalam hidup kita juga harus mencintai dan menghargai diri kita sendiri. Akhirnya, Sentaro memilih untuk keluar dari belenggu si pemilik toko dan membuka usahanya sendiri menggunakan peralatan yang ditinggalkan Tokue. Meski terlihat sederhana, Sentaro belajar dari Tokue bahwa hidup bukan tentang melawan luka, namun menerima luka itu dan kembali berjalan mencari arti hidup yang lebih baik.